Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Video 5 detik jadi bukti utama kasus jurnalis J dibunuh anggota TNI AL. Kasus dugaan ruda paksa yang berujung pada pembunuhan terhadap J, 23, seorang jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, semakin menemukan titik terang. Sebuah rekaman video berdurasi 5 detik yang diam-diam dibuat oleh korban menjadi bukti utama dalam proses penyelidikan. Video tersebut memperlihatkan pelaku, Kelasi 1, KLS, Jumran, 23, anggota TNI Alanal Balikpapan, dalam keadaan mengenakan celana dan baju yang diduga baru saja melakukan kekerasan seksual terhadap J. Menurut keterangan kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Pazri, video tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi oleh J yang tampak ketakutan. Korban sempat merekam kejadian itu sebagai bukti. Dari keterangan keluarga, video ini menunjukkan bahwa pelaku baru saja melakukan aksinya. Jelas Pazri, sebagaimana dilansir Banjarmasin Posko ID, Rabu, 2 April 2025. Rekaman ini menambah deretan bukti yang mengarah pada dugaan kuat adanya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh J sebelum ia ditemukan tewas pada 22 Maret 2025. Berdasarkan informasi dari keluarga, korban diduga mengalami kekerasan seksual oleh pelaku sebanyak 2 kali. Kejadian pertama terjadi pada 25 hingga 30 Desember 2024, dan kejadian kedua terjadi pada hari penemuan jasad korban. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel karena setelah kecapean latihan MMA di Banjarbaru, lalu itu Desember bang, oleh korban dipesankan kamar hotel pada saat itu. Pelaku menyuruh korban memesankan kamar hotel di Banjarbaru, kemudian datang dan memaksa masuk. Pelaku lalu mendorong korban ke tempat tidur dan memperkosanya, ungkap Pazri. Keluarga juga menyebutkan bahwa Juwita sempat menceritakan peristiwa tersebut kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Selain video 5 detik, korban juga menyimpan sejumlah foto yang menguatkan tuduhan tersebut. Hasil otopsi pada jasad J mengungkapkan adanya sperma dalam rahim korban, dan keluarga kini mendesak agar dilakukan tes DNA untuk mengidentifikasi pemilik sperma tersebut. Kami mendesak agar dilakukan tes DNA untuk mengetahui siapa pemilik sperma, karena ini menyangkut kejelasan hukum, tegas Pazri. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Oh iya. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Iya. Seperti itu. Ini milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di seadanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas. Mengingat keterbatasan fasilitas forensik di Kalimantan Selatan, pihak kuasa hukum mengusulkan agar tes DNA dilakukan di luar daerah, seperti di Surabaya atau Jakarta, untuk memastikan hasil yang lebih akurat. Hingga saat ini, pihak Detasemen Polisi Militer, Denpom, Lanal Banjarmasin masih melakukan penyidikan. Pelaku, J, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah mengakui perbuatannya. Namun, pihak Denpom Lanal Banjarmasin belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ruda paksa ini. Kasus ini bermula ketika jasad J ditemukan di tepi jalan arah Kiram, Banjarbaru, pada Sabtu, 22 Maret 2025, sekitar pukul 14.57 WITA. Sebelumnya, diketahui bahwa J dan pelaku memiliki hubungan yang cukup dekat dan sudah bertunangan, dengan rencana pernikahan pada Mei 2025. Namun, bukti-bukti yang terungkap, termasuk rekaman video 5 detik, mengindikasikan adanya tindak kekerasan yang terjadi sebelum pembunuhan. Pihak keluarga korban kini terus menuntut keadilan. Menurut Ketua Tim Advokasi untuk Keadilan, AU, M. Pazri,
terdapat sejumlah indikasi yang mengarah pada pembunuhan berencana, di antaranya persiapan matang sebelum pelaksanaan pembunuhan, termasuk pembelian tiket dengan nama orang lain serta penghancuran identitas pelaku. Ada sewa mobil, dan dalam mobil eksekusinya, ujar Pazri. Sejauh ini, Polres Banjarbaru telah memeriksa 5 saksi terkait kasus ini. Polisi Militer Angkatan Laut Lanal Balikpapan pun telah menggelar konferensi pers untuk mengungkap bahwa pelaku utama dalam kasus ini adalah J, anggota TNI AL yang juga merupakan kekasih korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.